Ivy juga tiba-tiba menyadari kali ini, dan berkata, "Tuan Renza, Anda benar. Saya pikir orang itu sangat cerdas." Kata-katanya juga sangat provokatif. Saat itu, dia hanya mengucapkan sepatah kata di depan pasien tersebut. Kakek dibuat sangat sulit olehnya. Jika dia tidak menyetujuinya saat itu, dia tidak akan bisa mundur sama sekali. Jadi Anda mengatakan bahwa dia dapat memasukkan pasien palsu terlebih dahulu, saya pikir itu sangat mungkin. Wisnu menghela nafas saat ini, sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Saat itu, banyak sekali pasien yang melihat saya kalah darinya di tempat. Nama dan reputasi saya akan terhapus pada saat itu di seluruh kota. Dan bahkan jika saya tahu bahwa dia curang, tidak ada cara untuk memulihkannya. Tama tersenyum sedikit, belum tentu demikian. Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan bertanya pada Wisnu, "Ngomong-ngomong, Dr. Wisnu, Anda mengatakan bahwa dia memiliki kuali obat leluhur. Kuali obat macam apa itu?" Wisnu berkata dengan tergesa-gesa, "Ini adalah kuali untuk alkimia Tao. Keseluruhannya seukuran bola sepak, sepertinya terbuat dari tembaga, dan bentuk wadahnya berkaki 3. Dengan kubah dan penutup yang serasi, seluruh permukaan kuali memiliki pola naga yang terbuat dari kerawang, yang terlihat sangat indah dalam pembuatannya. Menurutnya, itu diturunkan oleh nenek moyangnya dan khusus digunakan untuk memurnikan ramuan." Tama mengangkat alisnya dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin benda ini benar-benar bagus untuk alkimia." Setelah itu, dia bertanya kepada Wisnu, apakah pria itu mengatakan kapan dia akan datang? Wisnu buru-buru berkata, dia berkata bahwa dia akan datang tepat waktu pada jam 8 besok pagi untuk menggantung plakat yang dia tinggalkan di pintu. Tama ingat plakat yang dilapisi kain satin merah di pintu, tersenyum tipis dan berjalan keluar pintu. Berdiri diam di depan plakat, Tama tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan merobek kain satin merah di atasnya, memperlihatkan 3 karakter berlapis emas, Klinik Bram. Tama mendengus, lalu menarik tangga dari samping, mengambil plakat Klinik Wisnu yang telah dilepas dengan satu tangan, dan menggantung kembali plakat itu. Wisnu berkata dengan gugup, "Tuan Renza, Anda tidak bisa melakukannya. Jika Anda menggantungkan plakat ini, bukankah orang tua ini akan menjadi orang tua yang mau berjudi tetapi menolak untuk mengaku kalah?" kata Tama sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, plakat digantung untuk memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang berubah dalam masalah ini, dan dia pasti akan bergegas untuk menanganinya, dan saya akan datang menemuinya ketika saatnya tiba." Tama tahu bahwa Bram datang ke sini untuk pil peremajaan kali ini, karena dia telah menemukan Wisnu sekarang. Tidak peduli apakah dia tahu identitasnya atau tidak, dia tidak bisa membiarkannya terus seperti ini di Jakarta. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah mengambil inisiatif. Namun, Tama juga memikirkan satu hal, yaitu sejak Bram akrab dengan neneknya, apakah dia akan bertemu dengan orang tuanya juga? Jika dia melihat mereka, dia mungkin bisa menebak identitasnya berdasarkan kesamaan antara penampilannya dan ayahnya. Rencana Tama adalah jika Bram mempertanyakan identitasnya, dia tidak akan berhenti melakukan apapun dan langsung menahannya. Segera, dia berkata kepada Wisnu, "Dr. Wisnu, kamu dan Ivy pulang dulu. Jangan khawatir di sini, aku akan datang ke sini tepat waktu besok pagi." "Tuan, kakek akan kembali besok pagi." Tama melambai ringan pada Ivy, memanggilnya ke sisinya, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ivy segera mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Oke Tuan Renza, aku pasti akan membereskannya." Tama mengangguk dan menghibur, "Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan papan nama Klinik Wisnu dihapus." Hari berikutnya, Tama datang ke Klinik Wisnu pada pukul 7 pagi.
Saat ini klinik sudah memasang pengumuman tutup hari ini, dan plakat klinik Wisnu masih tergantung di pintu masuk utama, sedangkan plakat klinik Bram masih disisihkan. Wisnu mengganti pakaiannya dengan pakaian panjang dan menunggu di sini dengan gugup. Ketika dia melihat Tama masuk, dia bergegas maju dan berkata, "Tuan Renza, Anda di sini." Tama mengangguk dan bertanya padanya, "Tuan Wisnu, Ivy sudah datang?" Wisnu buru-buru berkata, "Kembalilah ke Tuan Renza, dia baru saja menelepon saya dan mengatakan sudah waktunya." "Oke." Tama sedikit mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wisnu, pergilah ke belakang dan istirahat sebentar, aku akan menunggu di sini sampai Bram itu datang ke pintu." Wisnu buru-buru bertanya, "Tuan Renza, apakah Anda ingin saya berada di sini menunggunya bersamamu?" "Tidak perlu," Tama berkata ringan, "aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu untuk keluar." "Oke." Wisnu mengangguk, menangkupkan tangannya ke arah Tama, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, lelaki tua ini sedang menunggu panggilan Anda." Setelah selesai berbicara, Wisnu berbalik dan pergi ke ruang tunggu di belakang klinik. Tama bangkit dan membawa plakat klinik Bram, menyebarkannya tepat di depan kursi, lalu duduk kembali di kursi, menginjak plakat klinik Bram secara alami. Segera, seorang lelaki tua jangkung dan kurus dengan janggut panjang berjalan ke gerbang dengan agresif. Orang ini adalah Bram Adijaya yang terbang ribuan mil dari Amerika Serikat ke Jakarta untuk mencari petunjuk tentang pil peremajaan. Pada saat ini, dia melihat plakat klinik Wisnu masih tergantung di atasnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi tidak senang. Dengan tangan di belakang, dia melangkah ke klinik dengan langkah besar. Begitu dia masuk, dia berkata dengan keras, "Wisnu, kau setuju untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi tadi malam, dan melepas plakat klinik Wisnu, mengapa kau tidak mengambilnya?" Duduk di kursi, Tama menatap Bram dan melihat meskipun tidak ada aura di tubuh orang ini, tetapi ia memiliki sedikit energi sejati dan telah mencapai level prajurit bintang 8. Seorang pendeta tahu dapat memiliki kekuatan prajurit bintang 8, yang benar-benar membuat Tama sedikit terkesan. Pada saat ini, Bram melihat bahwa dia telah memanggil dan tidak ada yang menjawabnya, jadi dia merasa sedikit kesal, dan bertanya, "Di mana Wisnu?" Berani menyimpan papan nama klinik Wisnu, tapi sembunyi dan tidak berani bertemu denganku? Tama sengaja batuk 2 kali saat ini, meregangkan pinggangnya dan berdiri, dan berkata dengan tidak puas, "Apa yang kamu teriakkan sepagi ini? Apakah otakmu terjepit oleh pintu? Jika otakmu benar-benar tertekan oleh pintu, kau harus menelepon 120 dan pergi ke unit gawat darurat di rumah sakit." Bram menatap Tama yang tiba-tiba berdiri, mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa kamu?" Tama masih khawatir dia mungkin melihat ayahnya, jadi dia dengan sengaja bertanya, "Kenapa, kamu tidak melihatku?" Bram menatap Tama, dan bertanya dengan nada dingin, "Nak, aku datang ke sini terakhir kali. Belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kau pegawai di sini?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada pusat medis yang mampu membayarku menjadi juru tulis." Bram mengerutkan kening dengan sepasang alis pedang, dan berbicara dengan nada buruk berkata, "Nak, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu, biarkan Wisnu keluar, ini akan segera jam 8, dan aku akan menutup plakat klinik Bram." Setelah itu, dia teringat sesuatu, dan dengan marah berkata, "Plakatku? Kemana perginya?" Tama menunjuk ke plakat berlapis emas di bawah kakinya, yang telah diinjak-injak, dan berkata sambil tersenyum, "Maksudmu yang di bawah kakiku, kan?" Plakat klinik Bram sebenarnya diinjak-injak oleh Tama, tidak hanya penuh dengan debu dan cetakan sepatu, tetapi bahkan cat emasnya diinjak-injak. Seluruh orang itu tiba-tiba menjadi geram, menunjuk ke arah Tama, dan berteriak dengan marah, "Hei! Beraninya kau menginjak plakatku,
Kau ingin mencari masalah denganku?" Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tinjunya dan membuat gerakan bertarung. Tama melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sinis, "Oh, kamu orang tua yang sangat agung. Kamu akan memukul orang ketika kamu masuk ke tempat ini pagi-pagi sekali? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu bahkan membayar celanamu yang hilang." Bram mencibir sinis, Beraninya kau berbicara omong kosong di depanku. Jika bukan karena Sanshing tertinggi, aku pasti akan membunuhmu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.